Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Baik, perkenalkan saya Dina Alif Rahmansyah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Subang. Insya Allah saya akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual dalam rangka pengambilan keputusan yang berpijak pada nilai-nilai kebaikan. Insya Allah bersama saya sudah ada Kepala Sekolah SMP IT Asifa Boarding School Jalan Cagak bersama Ustadz Gigih Pamungkas. Baiklah, insya Allah saya akan mulai wawancaranya. Baik Pak, dalam perjalanan sekolah sebagai institusi penegakan moral menjadi tulang punggung bahwa sekolah harus menjadi pembentukan karakter. Dalam perjalanannya banyak dinamika-dinamika yang membuat seorang pemimpin harus mengambil keputusan dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang tentunya berpihak kepada murid, bertanggung jawab dan bernilai-nilai kebaikan. Nah, di hadapan dalam perjalanannya secara umum kita akan dihadapkan terbentur dengan moral, kebujukan moral dan akan berlawanan dengan juga etika. Nah, secara umum ada paradigma yang terjadi ketika situasi dilema dihadapkan pada nilai-nilai dilema etika. Yang pertama, bagaimana keputusan itu apakah mementingkan individu atau kelompok, atau yang kedua, bagaimana keputusan itu harus bisa mewakili rasa keadilan dan rasa kasihan, melawan rasa kasihan, dan di selanjutnya kita juga akan dihadapkan kepada rasa kebenaran dan rasa kesetiaan. Selanjutnya bagaimana keputusan itu akan berlawanan bagaimana kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama mungkin yang saya ingin tanyakan, selama dalam perjalanan Bapak memimpin dan Bapak mengambil keputusan, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini dilematika atau bujukan moral? Cara untuk melakukan identifikasi itu kita lihat ya konteksnya, apakah ini sesuai dengan yang sudah disepakati atau tidak. Ketika ada hal-hal yang ternyata bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan, maka itu bisa termasuk sesuatu yang keluar dari jalur atau di luar konteks yang sudah ditetapkan. Seperti contoh, kita pernah kejadian ada murid anak kelas 9 mau lulus itu kan, orang tuanya sampai datang menghubungi wali kelas untuk minta dilakukan perubahan nilai karena ingin masuk ke sekolah yang dituju lah ya. Sampai ada bahasa berapa biaya yang harus dikeluarkan, dibayarkan lah jika ingin melakukan perubahan nilai. Nah, sisi lain kita punya kebijakan ketika nilai murid itu sudah melampaui di atas KKM, maka tidak ada perbaikan untuk nilai. Kemudian jika pun ada nilai murid yang masih di bawah KKM, itu masih bisa dilakukan perubahan nilai. Tetapi nilai yang dirubahnya tidak melebihi dari nilai KKM yang sudah ditetapkan. Nah, dalam konteks yang kemarin kejadian itu ada murid secara nilai itu sudah di atas KKM gitu kan. Tetapi mungkin bisa jadi ketika bersaing di sekolah yang dituju itu masih belum memenuhi standar lah, sehingga meminta untuk dilakukan perubahan. Sampai orang tuanya itu menghubungi ke FKKS, itu kan forum kepala sekolah, menghubungi orang-orang yang mungkin bisa mempengaruhi saya gitu kan. Namun saya tegaskan tidak bisa ya, tegas tidak bisa. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan
izah dari lembaga kita, sehingga nilai-nilai yang sudah di atas kakaknya tidak bisa dilakukan perubahan. Walaupun pada akhirnya buat orang tua yang bersangkutan pasti akan dongkol atau tidak kecewa dengan keputusan saya, tetapi saya melihat justru ini adalah sesuatu yang harus ditegakkan dan biar menjadi posisi sebagai lembaga itu ya nggak bisa dianggap atau bisa dirubah lah oleh orang tua. Ya, kalau saya melihat dari kasus tadi nampak ada bujukan moral ya ketika harus mengkatrol atau merubah nilai dengan bujukan nominal ada diuangkan, itu menjadi sangat fundamental ya. Baik Bapak, selanjutnya selama Bapak memimpin dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama yang dihadapkan dengan kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama ya, dan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan, mungkin selama ini ada ya mungkin kasusnya kayak rekomposisi kan? Ya, rekomposisi kamar. Sekolah ingin melakukan rekomposisi kamar dengan berbagai macam alasannya. Itu kan juga punya kebenaran. Betul. Murid dan orang tua juga sama, punya argumen, punya alasan yang itu juga rasional dan benar juga, ya kan? Yang bisa dipertanggungjawabkan ketika tidak mau atau menolak dilakukan rekomposisi. Jadi dua posisi yang sama-sama punya kelebihan dan sama-sama punya kekurangan. Namun di satu sisi jelas sekolah harus melakukan satu keputusan mana yang kemudian dampak kebaikannya bisa lebih besar untuk anak-anak, itu yang kemudian diambil keputusan itu kan. Jadi orang tua sama punya penjelasan jangan dirombak. Kenapa? Karena anak-anak harus melakukan adaptasi lagi. Ini ada kekhawatiran anak tidak bisa beradaptasi gitu kan, akhirnya mengganggu proses belajar mengajar. Itu alasan-alasan yang sangat rasional gitu kan, dan benar juga gitu kan. Tapi di sisi lain sekolah juga punya alasan gitu kan. Kenapa ketika dilakukan rekomposisi, misalkan supaya anak bisa beradaptasi dalam kondisi apapun, kan? Apalagi dengan kondisi dunia saat ini yang memerlukan yang perubahan itu sangat cepat sekali, ini dinamis sekali. Di sisi lain untuk memecah supaya tidak ada circle-circle yang negatif dan mendapatkan suasana-suasana yang lebih baru lah. Artinya dua hal yang sebetulnya dua-duanya punya nilai kebenaran yang sama. Baik. Nah, tadi juga saya menyimak bahwa ada kebenaran yang sama, dan menurut Bapak ketika mengambil keputusan itu langkah-langkah apa sih yang Bapak bisa ambil selama ini dalam mengambil keputusan ya? Ya tadi. Biasanya kita ketika ingin melakukan satu keputusannya, yang langkah yang pertama itu adalah mengkaji dulu apakah keputusan itu memang baik atau tidak, atau punya dampak yang besar, luas atau tidak terutama untuk anak-anak. Yang kedua adalah kita ingin melakukan riset dulu gitu kan ya, berbicara dengan banyak stakeholder atau konsultan, baiknya seperti apa gitu kan. Nah, ketika konsultan menyarankan untuk dilakukan rekomposisi, bahkan harus setiap 1 semester sekali gitu kan. Kemudian di sisi lain ada kebijakan yang harus diterapkan. Kayak misalkan kebijakannya adalah muslim itu harus memegang maksimal 2 kamar dan memegang tahfiz di kamar yang dipegangnya. Sedangkan yang sebelumnya
musyrif memegang kamar 2, tetapi untuk kelompok tahfiznya itu terdiri dari berbagai kamar. Kenapa? Karena anak itu kemampuan tahfiznya berbeda-beda. Nah, dengan dilakukan rekomposisi, harapannya pengelompokan itu diutamakan bagi murid-murid yang memiliki kemampuan tahfiz yang merata di setiap kamar, sehingga pada saat kamar sudah setara lah murid-muridnya dalam hal kemampuan tahfiz, maka akan sangat mudah musyrif itu menjadi guru tahfiz di kamar tersebut. Dan itu tidak bisa dilakukan ketika rekomposisi itu tidak dilakukan. Maka rekomposisi menjadi sesuatu yang sangat atau menjadi hukumnya wajib untuk dilakukan rekomposisi gitu, seperti itu. Baik, tadi menurut teori dan ilmu yang saya pelajari bahwa Bapak sudah menerapkan langkah dalam prosedur atau memutuskan yang satunya. Tadi ada kajian, mengkaji, berkoordinasi dengan stakeholder, konsultan, melibatkan semua pihak sehingga keputusannya bisa bertanggung jawab. Baik, untuk selanjutnya kira-kira hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan yang terutama dihadapkan pada dilema-dilema etika? Karena saya di sekolah boarding ya, jadi kita kan utamanya memang murid ya, tetapi orang tua juga punya dampak yang besar ya. Maka setiap keputusan itu akan efektif ketika anak merasa nyaman ataupun bahagia belajar, dan orang tua merasa terpenuhi semua kebutuhannya sebagai orang tua murid. Misal kebutuhan orang tua itu adalah orang tua tahu update kondisi perkembangan anaknya. Nah, ketika kita bisa memberikan informasi kebutuhan orang tua mengenai kondisi setiap anaknya, jadi kepuasan dan kepercayaan kepada sekolah itu menjadi tinggi gitu. Jadi ketika ada sekolah memutuskan keputusan apapun, ketika hati orang tuanya sudah dipegang, kepercayaannya sudah tinggi pada sekolah, pada akhirnya orang tua itu akan setuju gitu ya, ataupun mendukung lah, mensupport apa yang dijadikan keputusan oleh sekolah gitu. Baik, kalau saya boleh menarik kesimpulan dari yang efektif, bagaimana sekolah membangun komunikasi yang baik sehingga tumbuh kepercayaan, sehingga keputusan pun akan efektif. Baik. Nah, di perjalanannya Bapak memimpin dan dalam mengambil keputusan, tantangan apa yang selama ini alami gitu ya dalam mengambil keputusan, terutama yang dihadapkan pada dilema etika gitu. Tantangannya adalah yang paling besar ya. Tantangannya ketika berkaitan dengan ketidaksetujuan dari murid dan orang tua murid. Contoh dulu ada satu kondisi gitu ya. Ada kebijakan dari lembaga harus untuk wisuda dilaksanakan secara barengan, artinya gabungan. Nah, itu bagi orang tua murid dan murid itu berat dan sangat tidak mau untuk dilakukan penggabungan wisuda serentak di semua kampus di Ashifa gitu ya. Akan tetapi saya sebagai kepala sekolah punya tugas untuk bagaimana wisuda gabungan ini harus berjalan, karena ini menjadi kebijakan dari lembaga. Ada sesi di mana kita diskusi dengan orang tua murid, FOMG kan. Bahkan kita mengumpulkan anak-anak
dan pada saat anak dikumpulkan semua protes gitu kan, orang tua bahkan sampai menyampaikan kekecewaannya itu kan, saya tidak akan merekomendasikan teman-teman saya, keluarga saya untuk sekolah di Asipa hanya karena gara-gara wisuda gabungan. Bahkan komunikasi antara orang tua dengan sekolah juga jadi agak terhambat lah, tersendat, jadi renggang gitu. Namun kita sampaikan itu menjadi suatu keputusan yang fix, yang bulat, tetapi di sisi lain kita berusaha meyakinkan kepada orang tua pelaksanaan wisuda gabungan yang menjadi kekhawatiran orang tua murid sebelum-sebelumnya itu gimana caranya wisuda ini harus betul-betul sukses, besar, meriah, dan pada akhirnya setelah berjalannya wisuda, dan wisudanya memang benar-benar luar biasa gitu ya. Pada akhirnya orang tua memahami gitu ya, dan memahami kenapa sekolah memutuskan untuk melakukan wisuda gabungan, dan vibes-nya itu berbeda gitu ya. Dari wisuda yang per sekolah dengan wisuda gabungan, ternyata gebiarnya itu jauh lebih besar dibandingkan wisuda di masing-masing. Dan alhamdulillah respon positif orang tua terhadap wisuda gabungan itu luar biasa. Sehingga di tahun kedua ketika wisuda gabungan, orang tua murid yang anaknya mau diwisuda tidak melakukan protes. Kenapa? Karena sudah melihat bagaimana pelaksanaan wisuda gabungan yang pertama itu berjalan sukses, meriah, gebiar, dan alhamdulillah sampai sekarang itu tidak lagi menjadi problem lah buat saya sebagai kepala sekolah dan juga buat sekolah. Baik. Nah, ini sesuatu hal yang tidak terduga menurut saya, kejadian yang tidak terduga dan bermanfaat buat saya ketika tantangannya adalah bagaimana butuh proses untuk orang bisa keputusan memahami proses itu keputusannya, dan ada penolakan tadi ya, terus juga dibangun, udah ada sesi diskusi bahkan ya. Ternyata butuh proses untuk memahami, dan itu tantangan ketika kita mengambil keputusan yang tidak familiar gitu ya, tidak populer gitu. Mungkin hasilnya akan lain ketika wisudanya gagal. Itu menjadi alasan orang tua semakin kuat. Alhamdulillah kemarin wisudanya berjalan sukses. Nah, untuk pertanyaan berikutnya yang semakin menambah pengalaman belajar saya untuk menimba ilmu dalam teknik pengambilan keputusan ini, menurut Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam dalam menyelesaikan kasus dilematika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau ada prosedur khusus lah atau bentuk khusus untuk? Jadi memang ada prosedur ya. Ada prosedurnya ketika kita ingin menentukan satu keputusan. Kalau keputusan itu besar, keputusan itu menyangkut hajat hidup orang banyak, atau hajat menyangkut anak-anak lah, maka itu saya tidak berani untuk melakukan keputusan sendiri. Maka itu perlu dilakukan rapat, perlu dilakukan diskusi lah dengan teman-teman, terutama di pimpinan sekolah, untuk bersama-sama menentukan keputusan apa yang harus dikeluarkan. Tetapi ada kondisi-kondisi yang keputusan itu bahkan bisa diselesaikan secara instan pada saat pada saat itu gitu kan, dan oleh sendiri gitu. Itu biasanya kaitannya dengan keputusan-keputusan yang menyangkut pribadi lah, maksudnya person dari anak atau dari orang tua yang saya sendiri tidak perlu untuk meminta pendapat dari teman-teman gitu. Jadi kalau keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus bareng-bareng, tapi kalau misalkan cukup menyangkut masalah pribadi dan seperti itu, cukup diselesaikan sendiri. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu
yang selama ini bisa membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, biasanya ada. Nah ini kalau saya ketika ada keputusan yang saya sendiri agak kesulitan ya, agak bingung harus membuat keputusan apa, maka biasanya saya meminta pendapat kepada terutama atasan saya langsung gitu kan, itu satu. Yang biasanya saya perlu mendengar masukan, pendapat dan sebagainya. Yang kedua adalah orang-orang yang memang saya anggap sebagai apa ya, orang yang bisa saya mintai pendapatnya gitu. Itu yang biasa saya lakukan. Baik. Nah, untuk terakhir, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pengalaman Bapak, pembelajaran dalam mengambil keputusan, kira-kira Bapak dapat mengambil hikmah atau pembelajaran apa selama dalam memimpin ada dilema etika gitu. Betul. Pengalaman ya, hikmah selama saya menjadi kepala sekolah dalam melakukan pengambilan keputusan itu adalah bahwasanya setiap keputusan yang kita keluarkan ternyata itu menyangkut kehidupan orang lain. Sehingga ketika misalnya salah dalam mengambil keputusan, maka itu juga pasti akan mempengaruhi mungkin nasib ataupun dampak dari kehidupan orang lain. Seperti misalnya kita mengeluarkan murid gitu ya. Satu sisi itu bagian dari proses pembelajaran buat anak-anak. Tetapi di sisi yang lain ada nasib anak yang dipertaruhkan yang mungkin bisa jadi mereka belum bisa mendapatkan sekolah yang baru, bahkan yang lebih baik dari sekolah yang saat ini. Sehingga keputusan-keputusan yang dikeluarkan itu ternyata dampaknya luar biasa. Bahkan bukan hanya untuk anak, tetapi untuk orang tua dan lain sebagainya. Namun ala kuliah saya punya prinsip, punya keyakinan bahwasannya setiap keputusan yang memang itu benar, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati, yang sudah ditetapkan, insya Allah pada akhirnya keputusan itu bisa memberikan kebaikan untuk orang tersebut gitu. Mungkin di sisi yang ini tidak baik, tapi mungkin bisa jadi kedepannya bisa menjadi pelajaran juga buat yang bersangkutan untuk bisa lebih baik gitu. Dan tugas pemimpin itu, tugas leader itu ya salah satunya adalah memutuskan, gitu kan? Betul kan? Ya itu bagian dari keharusan yang menjadi tugas dari pemimpin itu sendiri. Baik, alhamdulillah saya menjadi tercerahkan mendapatkan pembelajaran dari dialog wawancara ini dalam mengambil keputusan. Di antara yang percakapan wawancara ini yang saya bisa mengambil hikmahnya, di antaranya bagaimana keputusan itu harus berdampak kepada murid dan bertanggung jawab dan bernilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Ada langkah yang sudah ditempuh, bagaimana dari 9 langkah teori yang saya dapatkan, ada beberapa yang sudah tergambar, yaitu bagaimana dalam mengambil keputusan kita mengkaji apakah ada nilai-nilai yang dilanggar atau tidak. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk saya pribadi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Amin.